Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di matematika kelas online. Nah, materi di pertemuan kedua ini yaitu masih tentang kaidah pencacahan. Tapi yang akan kita bahas adalah faktorial dan permutasi. Nah, faktorial ini adalah materi yang kita gunakan untuk mengerjakan permutasi dan kombinasi. Jadi sebelum kita ke permutasi dan kombinasi, kita akan mempelajari dulu tentang faktorial. Kalau nggak belajar dulu tentang faktorial, nanti tidak bisa melangkah ke permutasi. Oke ya? Nah, faktorial. Definisinya, n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif secara berurutan dari 1 sampai dengan n. Notasinya, nah, notasi dari n faktorial adalah n tanda seru. Nah, tanda seru di sini, dalam matematika ini, dibaca faktorial. Jadi ini bacanya n faktorial. Jadi simbol dari faktorial itu adalah tanda seru. Nah, 1 faktorial itu sama dengan 1. Kalau 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Hasilnya 2. Kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 6. Kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Nah, coba kita lihat polanya. Dari pola contoh ini, bisa kita simpulkan bahwa n faktorial itu bagaimana sih caranya? Nah, ini. N faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1, dikali n kurang 2, dikali seterusnya berkurang terus n kurang 3, n kurang 4, sampai ujungnya menghasilkan 1. Seperti ini kan, nih. Ujungnya sampai 1, baru berhenti, baru bisa dikalikan semuanya. Jadi, n faktorial itu ya n dikali berkurang 1 terus ya, sampai ujungnya 1. Gitu ya. Kalau 5 faktorial berarti gimana nih? Iya, berarti ya 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Gitu kan? Nah, sekarang ini ada 0 faktorial sama dengan 1. Kok bisa 1 faktorial 1? 0 faktorial juga 1. Bagaimana bisa? Yuk, untuk membuktikannya, kita pelajari slide berikutnya. Ini pembuktian untuk 0 faktorial itu adalah 1, gitu ya. Pembuktiannya kita gunakan definisi dari n faktorial. N faktorial tadi dinyatakan sebagai n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali bla 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 sampai kali 2 kali 1, gitu kan. Nah, perhatikan ruas kanan. Ruas kanannya kan ini ruas kanan semua ini. Nah, kita perhatikan yang di sini. Yang n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali seterusnya ini adalah sebagai apa? Iya, n kurang 1 kali n kurang 2 bla 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 sampai 1 itu adalah n kurang 1 faktorial. Nah, ini yang ruas ini itu nih. Coba lihat kursornya ya. Ini itu sama dengan n kurang 1 faktorial. Kok bisa? Ya, kalau n faktorial kan n kali n kurang 1, a kali n kurang 2, dan seterusnya. Nah, kalau ini ya sama saja dengan n kurang 1 faktorial. Gitu ya. Dengan demikian, n faktorial itu sama dengan, nah, ini kita lanjut lagi. Apa itu namanya? Mana sih ini ada? Oh ya, ini ada pennya. Merah. Nih. Nah, rumus yang tadi kita bawa lagi ke sini. Oke. Ini itu dari sini. Gimana? Dari sini ke sini. Nah, itu sama dengan n kurang 1 faktorial ya. Oke. Nah, kita bawa ini rumus ini semua ini ke sini. Lalu mana ya? Kok bisa ya? Lalu bagaimana? Ya. Nih,
Lalu kita ganti n kurang 1 bla 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 ini sama ini, n kurang 1 faktorial. Kita gantikan ke sini ya. Lalu setelah itu, ya, setelah itu, untuk membuktikan 0 faktorial sama dengan 1, substitusi n sama dengan 1. Nah, berarti n-nya kita ganti dengan 1 semuanya ya. Nah, 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 kurang 1 faktorial. Terus 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 kurang 1 jadinya 0 faktorial. Oke, karena kita mau membuktikan 0 faktorial sama dengan 1, maka 0 faktorialnya kita sendirikan, kita pisah di ruas tersendiri. 0 faktorial sama dengan ini, 1 faktorial dibagi 1. Tadi kan 1 faktorial sama dengan 1. Jadi 1 bagi 1 sama dengan 1. Maka terbuktilah 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya, jadi bisa kita gunakan ya. Jadi otomatis nanti kalau ada 0 faktorial, langsung sama dengan 1, 0 faktorial. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari faktorial ini. Dan yang nomor 2, nyatakan notasi berikut dengan notasi faktorial. Oke, nyatakan. Jawabannya, 5 faktorial, ya gampang ya. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Kalau 6 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama dengan, gimana caranya? Ya, karena ini ada pembagiannya 3 faktorial, maka sebaiknya untuk mempersingkat waktu, kita jabarkan 6 faktorial ini sampai ke 3 faktorial saja. Karena nanti pada akhirnya kita coret 3 faktorialnya. Set. Kan? 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa berhenti di 3 faktorial? Ya, karena bawahnya ada 3 faktorial, biar bisa dicoret. Karena 3 faktorial kan sama dengan 3 kali 2 kali 1. Kalau misalkan kalian pengen menjabarkan, nggak apa-apa sih. Tapi yang atas, kalau yang atas dijabarkan, yang bawah juga harus dijabarkan. 3 faktorialnya menjadi 3 kali 2 kali 1. Tapi nanti kan sama-sama dicoret. 3 kali 2 kali 1, yang bawah 3 kali 2 kali 1 dicoret juga. Jadi kalau lebih singkatnya ya, kita berhentinya di 3 faktorial aja. Langsung dicoret sama 3 faktorial yang di bawahnya. Oke ya. Terus berarti setelah itu sisa yang 6 kali 5 kali 4. Kita kalikan jadinya 120. Oke. Mana ini? Lanjut. Yang nomor 2, nyatakan dalam notasi faktorial. Kalau ini kita disuruh untuk menentukan ini berapa faktorial gitu ya. 20 kali 21 kali 22. Nah, kira-kira itu jadi berapa faktorial? Biar lebih gampang, kita rubah dulu. Biasanya kalau faktorial kan dari besar ke kecil. Jadi kita rubah posisinya 22 kali 21 kali 20. Terus, ini kira-kira jadi berapa faktorial? Iya, jadi 22 faktorial. Tapi, kalau 22 faktorial, kita harus mengalikannya dengan 19, 18, 17, sampai dikali 1. Ya kan? Nah, 19 kali 18 kali 17 dan seterusnya sampai 1 itu sama halnya dengan berapa faktorial? 19 faktorial. Maka dari itu, supaya ini jadi 22 faktorial, kita harus mengalihkannya dengan 19 faktorial. Nih,
Kalau yang atas kita kali dengan 19 faktorial, kita harus juga mengalikannya yang bawah dengan 19 faktorial supaya persamaan yang ini dengan sebelumnya itu sama nilainya. Kalau misalkan yang atas tidak dikali 19, yang bawah tidak dikali 19 faktorial, nanti beda nilainya ya. Ini sebenarnya nilainya sama, tapi hanya merubah bentuknya saja. Setelah itu, berarti yang atas jadi apa? Yang atas jadi 22 faktorial dibagi 19 faktorial. Oke, gampang. Sekarang nih, 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2. Nah, itu jadi berapa faktorial? Ya, yang atas kan udah terlihat tuh, jadi 10 faktorial harusnya. Tapi kalau dia dijadikan 10 faktorial, harus dikali dengan, betul, dikali dengan 7 faktorial. Nah, kalau yang atas dikali 7 faktorial, yang bawah juga harus dikali 7 faktorial. Ya. Lalu yang ini bagaimana? 3 kali 2. Nah, ini kan bisa jadi 3 faktorial, tapi syaratnya harus dikali 1 dulu. Jadi 3 kali 2 kali 1. Jadinya apa? Yang atas jadi 10 faktorial, yang bawah jadi ya 3 kali 2 kalau 1 sama dengan 3 faktorial kali 7 faktorial. Oke. Nah, sekarang masuk ke permutasi. Faktorialnya sudah cukup, kita ke permutasi. Permutasi itu apa? Ya, permutasi itu cara menyusun suatu kumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Contohnya misalkan menyusun jabatan, atau menyusun kata sandi, atau menyusun peringkat. Oke ya. Kalau kata sandi terbolak-balik kan tidak bisa dibuka kan. Misalkan kata sandinya harusnya 256, tapi kita buatnya 265. Kan beda itu artinya. Oke. Jadi permutasi itu memperhatikan urutannya. Nah, permutasi ada 3. Permutasi unsur yang berbeda, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklis atau permutasi melingkar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda terlebih dahulu. Nih, ini ada contoh soal dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Buatlah kata sandi yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berapa kata sandi yang dapat dibuat? Sebenarnya ini bisa kita pakai cara yang sebelumnya, yang materi sebelumnya, yaitu aturan pengisian tempat. Bisa. Coba kita kerjakan pakai cara itu dulu. Nih, karena kita punya 5 angka, 5 angka yang tersedia, dan kata sandinya terdiri dari 3 angka, maka kita harus membuat 3 kotak ya sebenarnya di sini. Oke, 3 kotak. Kotak yang pertama, kita bisa mengisi dengan berapa angka? Iya, karena angkanya masih utuh, belum kita gunakan, maka di kotak pertama kita bisa memilih 5 angka yang tersedia itu tadi. Oke, selanjutnya, kotak kedua kira-kira berapa pilihan angka yang kita punya? Iya, yaitu ada 4. Kenapa 4? Karena ini harus berbeda angkanya. Karena sudah diletakkan satu angka di tempat pertama, maka tempat kedua kita hanya punya 4 pilihan angka. Berarti kalau yang tempat ketiga punya berapa? 3 angka. Sudah diletakkan di tempat pertama satu angka, diletakkan di tempat kedua satu angka lagi, berarti kita tinggal punya 3 pilihan angka yang tersedia. Maka total kata sandi yang bisa kita buat adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Oke, ini kalau menggunakan cara pengisian tepat. Nah, ini kan kita pembahasannya tentang permutasi. Bagaimana kalau kita menggunakan cara permutasi? Sebelumnya, permutasi dengan unsur yang berbeda itu yang bagaimana sih? Permutasi R unsur dari N objek yang berbeda, di mana R kurang dari sama dengan N adalah, nah, ini rumus dari permutasi unsur yang berbeda. Bisa disimbolkan dengan seperti ini.
P, N di atas, R-nya di bawah. Atau simbolnya seperti ini, N, P, R, atau bisa juga seperti ini, P dalam kurung N, R. Senyamannya kalian aja mau pilih simbol yang mana. Oke, rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Di mana syaratnya R-nya harus kurang dari sama dengan N. Jadi R itu tidak boleh lebih dari N. Ya. Nah, ini soal yang tadi, coba kita gunakan cara permutasi. Dari angka yang tersedia kan ada 5, akan dibuat 3 kata sandi dengan 3 angka berbeda. Berarti N-nya yang mana? Iya, N-nya yang lebih besar. N-nya 5, R-nya 3. Jadi langsung kita masukkan aja ke rumusnya. Permutasi 5,3 sama dengan, ya, 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kalau pembagian seperti ini, ingat, jadi kita jabarkan 5 faktorialnya sampai 2 faktorial saja, karena biar bisa dicoret. Cet, tinggal 5 kali 4 kali 3, sama dengan 60. Oke, sama kan jawabannya? Mau pakai pengisian tempat atau pakai permutasi dengan unsur yang berbeda, sama saja. Bisa dipilih salah satu yang menurut kalian lebih mudah. Oke. Nah, sekarang permutasi yang kedua, yaitu permutasi unsur yang sama. Permutasi dari N objek yang memuat K unsur yang sama, L unsur yang sama, bla 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 sampai M unsur yang sama, di mana K tambah L tambah M itu kurang dari sama dengan N. Itu kita bisa menggunakan rumus ini. Permutasi dengan unsur yang sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial dikali M faktorial. Nah, KLM ini adalah unsur-unsur yang sama, tergantung unsur yang samanya ada berapa gitu ya. Coba contoh soal. Contoh soal yang pertama, terdapat 8 bendera yang terdiri dari bendera merah, yang terdiri dari 4 bendera merah, 2 bendera biru, dan 2 bendera hijau. Ada berapa banyak cara untuk menyusun 8 bendera tersebut di sebuah tiang secara vertikal? Nah, ini kan ada unsur-unsur yang samanya kan. Merah ada 4 tuh. Biru ada 2. Hijau ada 2. Berarti kita gunakan permutasi dengan unsur yang sama. Di mana N-nya adalah 8. N itu adalah total benderanya. Oke, berarti kita gunakan N faktorial, 8 faktorial dibagi unsur yang samanya 4 faktorial, 2 faktorial, kali 2 faktorial. Nah, caranya bagaimana mengoperasikan faktorial yang seperti ini? Kita lihat yang bawah, penyebutnya faktorial yang paling besar yaitu 4. 4 faktorial. Maka, 8 faktorialnya kita jabarkan sampai ke 4 faktorial. Kita coret 4 faktorial atas sama bawah. Lalu, 2 faktorialnya kita jabarkan. 2 kali 1 kali 2 kali 1. Jadi, nah, 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali 2, 4. 4 bisa kita coret dengan 8. Tinggal 2 berarti. 2 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya 420. Jadi, kita bisa memiliki 420 cara untuk menyusun bendera tersebut. Sekarang contoh soal yang kedua. Ada berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat jika letak huruf dalam kata-kata statistika ditukar? Ini maksudnya ada berapa cara sih kita bisa menyusun huruf dari kata statistika ini? Nah, langkah pertama kita harus menentukan dulu unsur-unsur yang sama. Unsur yang sama apa?
ya huruf-hurufnya ini. Berarti S-nya ada berapa di sini kita hitung? Ada 2. T-nya ada berapa? Ada 3. Huruf A-nya ada 2. Huruf I ada 2. Huruf K ada 1. Kita hitung total hurufnya ada berapa nih dalam kata ini? Ada 10. Nah, pas ya. Nah, setelah itu, langsung kita masukkan ke rumusnya. Rumus permutasi dengan unsur yang sama. Ya, n faktorial berarti 10 faktorial dibagi dengan ini, unsur-unsur yang sama ini. 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, dan 1 faktorial. Tuh. Jadi 10 faktorial di sini kita jabarkan sampai ke 3 faktorial. Karena angka yang paling besar di penyebutnya adalah 3 faktorial ini ya. Kita jabarkan sampai 3 faktorial biar kita bisa mencoretnya. Atas sama bawah. Oke. Nah, berarti tinggal sisa yang 2 faktorial ini. 2 faktorialnya kita jabarkan jadi 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1. Kita kalikan. 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi, 8. Bisa kita coret dengan 8 yang ada di atas ini. Oke. Jadi sisa 10 kali 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Sama dengan 75.600 cara untuk menyusun huruf-huruf yang ada di kata statistika. Oke. Lanjut. Tuh, mana nih? Kok bisa lanjut? Nah, yang terakhir ya ini permutasi siklis atau melingkar. Banyaknya susunan melingkar dapat diperoleh dengan permutasi siklis dengan rumus n dikurang 1 faktorial. Langsung contoh soal. Berapa cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar? Nah, karena ada 5 orang, berarti n-nya 5. Berarti ada berapa cara? Ya, tinggal ngikutin rumus itu. Permutasi siklis sama dengan n kurang 1 faktorial. N-nya kita ganti 5. 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Jadi, banyaknya susunan duduk 5 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar adalah 24 cara, 24 susunan duduk yang bisa dibuat. Nah, sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk contoh soal yang lain, bisa kalian pelajari di file soal dan pembahasan yang sudah Ibu upload bersamaan dengan video pembelajaran ini yang ada di bawahnya di kelas Daku. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.